dapat berjalan dengan lancar. Mohon izin untuk memimpin doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum beranjak ke acara inti, saya mohonkan kepada Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Gianyar untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Iwayan Nuratno SPD MPD, disilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama, izinkanlah saya mengajak hadirin semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugraha beliau, Bapak Ibu semuanya bisa bergabung di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu dengan harapan semoga kegiatan ini bisa Bapak Ibu ikuti sampai selesai dengan lancar. Karena kegiatan ini tidak hanya terlaksana hari ini saja, tetapi akan berlanjut. Selebih jelasnya akan pasti disampaikan oleh panitia. Nah, untuk itu mari kita awali dulu dengan menghaturkan puja pangastuti melarapan Om Swastiastu. Nah, yang terhormat Bapak Koordinator Program Pendidikan Matematika Strata 2 S2 Undiksa Singaraja, kemudian Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika S2 Undiksa Singaraja, Bapak Ibu para peserta, teman-teman guru-guru matematika se-Kabupaten Gianyar yang berjumlah 27 orang. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung. Kendati pun berdasarkan data tadi masih ada beberapa yang belum bergabung. Mudah-mudahan sebelum acara ini selesai, beliau-beliau bisa bergabung di Zoom ini. Dan yang tak terlupakan adik-adik panitia penyelenggara kegiatan ini, yaitu adik-adik mahasiswa pasca atau pendidikan matematika S2 Undiksa yang penyelenggara kegiatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, baiklah hadirin semuanya, pada kesempatan ini saya selaku Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Gianyar pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Undiksa, kepada Bapak Ibu dosen, kepada Bapak Kaprodi, dan kepada adik-adik yang sedang menempuh pendidikan pasca melalui program P2M-nya, sehingga kami MGMP Matematika Kabupaten Gianyar diberikan kesempatan untuk menghadirkan Bapak Ibu guru-guru matematika dari SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gianyar sebanyak 27 orang itu sebagai peserta pelatihan pengembangan atlet GeoGebra, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan kompetensi kerjasama dari MGMP Matematika dan adik-adik dari pasca, dan juga mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa berlanjut, tidak hanya terhenti pada kegiatan kali ini saja. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa memang MGMP Matematika Kabupaten Gianyar cukup mendapat perhatian dari Bapak Ibu dosen Undiksa, karena pada beberapa bulan yang lalu juga kami juga sudah menyelenggarakan kegiatan sejenis ini, tentunya seiring harapan dan doa semoga di bulan-bulan mendatang atau waktu-waktu mendatang Bapak Ibu dosen yang terhormat dari Undiksa kiranya memiliki program yang sejenis
tetap memberikan kesempatan kepada kami guru-guru matematika Kabupaten Gianyar, di mana kegiatan ini tentu sangat berarti bagi kami, karena melalui kegiatan ini kami guru-guru matematika Kabupaten Gianyar dapat mengembangkan kompetensi, dapat menimba pengetahuan-pengetahuan baru sebagai bekal kami dalam melaksanakan tugas dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, pelayanan pendidikan terbaik terhadap putra-putri kita. Nah, di samping itu, kepada Bapak Ibu para peserta, tentu di akhir kegiatan ini akan diberikan piagam atau sertifikat dengan struktur programnya berjumlah 32 jam pelajaran yang dapat juga digunakan sebagai salah satu kelengkapan kenaikan pangkat dari unsur pengembangan diri. Nah, untuk semuanya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan adik-adik dari Pasca atas kesempatan yang sangat berharga ini kepada kami guru-guru matematika Kabupaten Gianyar. Dan selain itu dapat kami sampaikan pula bahwa teman-teman peserta Bapak Ibu yang sejumlah 27 orang yang diberikan kesempatan untuk bergabung di kegiatan ini, nah tentu saya sebagai Ketua MGMP Matematika sangat berharap kiranya Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan ini secara penuh dan utuh dari awal mulai sampai berakhir nanti. Karena kegiatan ini akan terlaksana melalui Zoom meeting setidak-tidaknya 4 kali pertemuan. Di samping itu kepada Bapak Ibu akan diberikan juga tugas-tugas mandiri. Nah, itu tentu kami berharap mohon diikuti sepenuhnya sehingga kesempatan yang sangat berharga ini dapat memberikan makna tersendiri dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, tidak semata-mata hanya selembar sertifikat untuk kenaikan pangkat. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, kalau toh ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari keseluruhan rangkaian kegiatan ini, tentu saya selaku Ketua MGMP Matematika yang bekerja sama dengan adik-adik mahasiswa S2 dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ini, dengan segala kerendahan hati mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen Undiksa, adik-adik dari panitia, dan juga kepada Bapak Ibu para peserta semuanya. Karena dari kekurangan itu kita pasti akan dapat pelajaran untuk bisa berbuat atau melaksanakan sesuatu lebih baik di kemudian hari. Nah, itu kira-kira yang dapat yang sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan melalui kesempatan ini saya selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Gianyar memohon juga kepada Bapak Kaprodi berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon permakluman. Mungkin saya bisa mengikuti kegiatan ini hanya sampai pembukaan. Setelah itu kebetulan kami punya acara keluarga di mana ada keluarga yang mengalami musibah kecelakaan. Dan demikian Bapak Ibu yang dapat yang sampaikan, atas perhatiannya yang ucapkan terima kasih. Kemudian yang tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Program Studi S2,
yang sekaligus dimohonkan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Iwayan Puja Astawa, SPD MStat, disilakan. Ya, terima kasih Krisna selaku MC saat ini atas waktu yang diberikan pada saya. Yang pertama yang saya hormati Pak Yanurate selaku Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Gianyar. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru peserta kegiatan pelatihan pengembangan applied GeoGebra pada saat ini, juga adik-adik mahasiswa yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik dan bisa terselenggara hari ini. Yang pertama tentu kita harus mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat beliaulah kita bisa berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat, sentosa, dan bisa menyelenggarakan kegiatan seperti yang sudah direncanakan. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan penganjali umat untuk kita sekaligus memohon doa kepada beliau agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang kita harapkan. Om Swastiastu. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP Matematika Kabupaten Gianyar yang sudah kita ajak dari awal berdiskusi untuk bisa melaksanakan kegiatan pelatihan yang kita laksanakan saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita bergerak di bidang yang sama dalam pendidikan khususnya, gitu. Walaupun pada level yang berbeda, Bapak Ibu guru langsung berhadapan dengan siswa-siswa di sekolah, dan kami pun demikian dengan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Esensinya sama, kita berusaha untuk memberikan layanan pendidikan terbaik pada mereka, sehingga kita bisa menjadikan atau memandirikan mereka dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu dharma dari 3 dharma yang harus dilaksanakan di perguruan tinggi, yaitu ada dharma pendidikan dan pengajaran, kemudian ada dharma penelitian, dan yang terakhir adalah dharma pengabdian kepada masyarakat. Nah, sinergi ini perlu kita jalin bersama karena tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa kita melakoni bidang yang sama, sehingga kita berusaha memberikan pelayanan terbaik, dan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik itu tentu saja kita harus mempunyai kompetensi yang diperlukan. Ya, kompetensi pedagogik, kompetensi akademik, profesional, kemudian juga sosial dan sebagainya. Itu semua menjadi tanggung jawab kita yang perlu kita selalu tingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik tadi. Nah, kegiatan semacam ini itu sangat penting bagi kita gitu. Terutama kami juga di perguruan tinggi sangat berkepentingan dengan kegiatan ini. Salah satu tadi kewajiban dari Dharma, kemudian kewajiban kita untuk selalu bisa melihat perkembangan, bagaimana perkembangan di lapangan sehingga bisa dijadikan bahan refleksi untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan perkuliahan, menemukan permasalahan, kemudian dijadikan bahan diskusi untuk mencari solusi-solusi yang ada di masyarakat atau yang ada di lapangan.
Di samping itu, kegiatan ini juga sangat penting bagi kami, mudah-mudahan juga nanti penting bagi Bapak Ibu guru dan lembaga MGMP khususnya. Karena salah satu poin dalam kegiatan akreditasi itu menuntut adanya kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ini. Nah, kegiatan ini nanti kita bingkai dalam piagam kerjasama. Mungkin sudah sedikit di awal disampaikan oleh Pak Gede Sweken ke Pak Nuratne, dan saya nanti akan menindaklanjutinya dengan langsung berkunjung ke tempat Bapak, kita diskusikan lebih rinci kegiatan-kegiatan ini, kita ikat dengan suatu piagam kerjasama sehingga mempunyai dasar yang kuat dan berguna untuk keperluan-keperluan tadi seperti akreditasi, kemudian pemeringkatan lembaga dan sebagainya. Tentu ya esensinya di balik yang tadi semua itu adalah peningkatan kompetensi ya. Yang utama itu adalah peningkatan kompetensi kita. Nah, di samping itu ini juga bermakna bagi mahasiswa. Mahasiswa kami khususnya yang sedang menempuh pendidikan program magister di pendidikan matematika Undiksa. Kegiatan semacam ini sangat penting bagi mereka. Walaupun sebagian sudah secara langsung terlibat di lapangan karena mereka sebagian adalah guru, tetapi ini akan lebih memberi pengalaman yang lebih luas bagaimana bekerja sama, bagaimana menjalin hubungan dengan pihak luar. Gitu. Karena dalam era ke depan, salah satu kunci kesuksesan itu adalah kerjasama. Jadi poin kerjasama sangat penting, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara bersama. Duduk bersama, menggali permasalahan, merencanakan solusi, dan menemukan solusinya itu adalah suatu kegiatan yang sangat penting ke depan. Gitu. Dan berbagai kondisi sekarang itu menunjukkan hal demikian. Karena kompleksitas permasalahan semakin lama semakin tinggi yang tidak bisa diselesaikan dengan satu atau dua disiplin gitu, sehingga kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Nah, dalam kesempatan ini kegiatan yang kita laksanakan seperti tadi sempat disampaikan oleh Pak Ketua MGMP bahwa salah satu poin dari pengembangan diri. Dan mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Nah, bisa saya sampaikan juga kita di perguruan tinggi juga selalu berusaha meningkatkan kompetensi itu. Sebagai informasi, tadi pagi kita di Undiksa gitu mengadakan kuliah umum mendatangkan salah satu narasumber dari Universitas Sanata Dharma yang juga kebetulan adalah alumni dari S1 Pendidikan Matematika di Undiksa dan memberikan materi tentang GeoGebra juga. Nah, kenapa GeoGebra? Nanti bisa digali lebih lanjut. Karena GeoGebra itu mempunyai peranan yang sangat penting dan besar gitu ya untuk salah satunya bagaimana bisa membuat merealisasikan dalam tanda petik, membuat real dari kondisi permasalahan yang kita konstruksi berkaitan dengan matematika atau pemodelan bisa di sana dan sebagainya. Itu tadi pagi saya mendapatkan beberapa informasi baru berkaitan dengan itu. Nah, itu nanti mungkin bisa dieksplorasi lebih dalam, lebih tajam nanti pada saat kegiatan ini. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini walaupun dalam situasi hari raya gitu ya. Ini sekarang kan sudah menjelang hari raya, kita di Bali melaksanakan hari raya yang cukup penting, yang cukup besar, memerlukan persiapan yang matang gitu. Nah, di tengah kesibukan Bapak Ibu guru yang
mempersiapkan hari raya itu kegiatan ini bisa kita laksanakan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk itu dan nanti bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dengan frekuensi yang sudah direncanakan. Nah, tentu nanti dalam pelaksanaan lebih lanjut bisa didiskusikan. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP, Bapak Ibu Guru, sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik hari ini kita mulai dan sampai akhir nanti kegiatan di waktu yang akan datang. Dan terakhir untuk adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik yang pelaksanaannya bisa kita mulai hari ini. Tanpa kalian semua tentu kegiatan ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan beberapa nanti materi disajikan juga oleh narasumber Pak Desweken, beberapa mahasiswa kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk itu dan mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri kegiatan sebelum ditutup seperti permintaan panitia tadi, kegiatan pelatihan hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai akhir dari sambutan ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, Krishna, saya kembalikan. Baik, demikianlah sambutan Bapak Koordinator Program Studi S2 yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dengan dibukanya kegiatan secara resmi, maka berakhir pula acara pembukaan pelatihan pengembangan atlet GeoGebra. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi. Untuk Bapak dan Ibu undangannya memiliki kesibukan bisa meninggalkan room ini, dan untuk moderator dipersilakan. Tadi saya off kamera ya, Krishna ya, dalam perjalanan ya. Ya nanti Silakan. panjang ya jadi perjalanan. Baik, terima kasih untuk Krishna, dan pada kali ini saya akan memandu jalannya diskusi sekaligus dari pelatihan APET GeoGebra pada kali ini. Jadi, terima kasih atas waktunya dan perkenalkan, saya Niputri Lamesta Putri sebagai mahasiswa dan juga panitia dalam pelatihan pengembangan APET GeoGebra yang mana diselenggarakan oleh MGMP Matematika Kabupaten Gianyar, MGMP SMP, dan juga bekerja sama dengan S2 Pendidikan Matematika Undiksa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsungkan saja. Untuk pelatihan pertama akan diisi langsung oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Ige Desweken, MSc. Dipersilakan untuk Bapak untuk memberikan materinya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Dila. Selamat sore, Bapak, Ibu. Senang bisa ketemu lagi ya. Beberapa di antaranya mungkin masih saya ingat ya. Siapa nih? Tadi kelihatan Vina mungkin ya. Kemarin saya bimbing apa itu? Bimbing penyusunan makalah seminarnya ya. Siapa lagi nih? Ya lama-lama lupa jadinya namanya. Mungkin kalau wajahnya terlihat mungkin masih ingat ya. Kalau Pak Nuratna itu mungkin seangkatan Pak gini ya. Pak Wisnu apa siapa itu lupa saya.
Oke. Ya, gitu. Pak siapa Pak Wayan Nuratnya? Pak Krisna ya? Kalau angkatan gini Pak, orang saya mulai dari diploma 2, tamat tahun 89. Oh, ya diploma 2. Ya, diploma 2, tamat tahun 89. Pak Suratnya. Oh, Kalau Pak, suratnya ya ya suratnya kopinya Pak, Kelungkung. ya Pak Suratnya Kelungkung itu dah. Ya. Nggih, Nggih. nggih. Oke, kita mulai ya ini kegiatannya, nanti sambil jalan mungkin sambil silaturahmi lagi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa GeoGebra itu alat yang sangat penting ya, populer ya. Kemudian juga sudah dialih bahasakan menjadi beberapa ratus bahasa itu ya, saking populernya. Ada yang bahasa Melayu sih, bukan bahasa Indonesia ya, sehingga kadang-kadang GeoGebra yang bahasa Melayu itu susah dipahami itu karena sepertinya mirip bahasa Malaysia ya. Jadi kalau saya sih lebih suka yang pakai bahasa Inggris saja ya, mungkin juga karena udah biasa Pak dengan yang pakai bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Melayu membingungkan kadang-kadang itu ya. Oke, nah GeoGebra itu digunakan paling tidak untuk 3 hal ya dalam pembelajaran matematika atau pembelajaran yang menggunakan matematika. Share screen saya di mana ini? Ini oke. Ini ya. Jadi GeoGebra bisa digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Nah, ini berarti dia harus diintegrasikan ketika kita membelajarkan siswa tentang matematika ya. Nah, itu dalam hal itu dia sering disebut matlet ya, mathematical applet ya. Jadi applet mungkin muncul di judulnya tadi ya. Applet itu sebenarnya adalah program-program kecil ya yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang tertentu ya. Jadi itu definisi applet ya. Kemudian GeoGebra juga bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah matematika. Kemudian yang terakhir adalah GeoGebra bisa digunakan untuk membantu pembuatan media pembelajaran matematika ya. Jadi antara 1 dan 3 ini mirip-mirip ini, tapi yang 3 ini menjadi media yang stand alone gitu ya. Tidak perlu ada guru lagi itu untuk menggunakan yang 3 ya. Sedapat mungkin tidak perlu seperti itu ya. Jadi siswanya bisa menggunakan sendiri media tersebut untuk kepentingan pembelajaran ya. Kalau yang 1 itu mungkin applet GeoGebra-nya di embed ya. Di embed itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Ditempelkan ya, atau apa itu kemarin ketika PPG terkenal itu istilah itu ya, ditautkan dengan pembelajaran di kelas ya. Nah itu ya, jadi ada 3 hal itu tujuan fungsi dari penggunaan GeoGebra ya. Yang pertama mungkin sudah Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu sebenarnya ya. Kalau yang pertama ini misalnya ya tentang peranan koefisien A, B, C gitu ya dalam memvisualisasikan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Jadi itu mungkin saya tunjukkan aja contohnya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ini ya tentang ini ya. Sudah Bapak Ibu? Jadi tentang peranan A, B, C dalam memvisualisasikan grafik fungsi Y AX kuadrat tambah BX tambah C ya itu. Kalau A-nya
positif bagaimana grafiknya ya, kalau A-nya negatif bagaimana gitu ya, kalau 0 bagaimana gitu ya. Jadi ini mungkin saya apa ini stop dulu itu, sekarang jadi ini. Nah, ini GeoGebra-nya mungkin sudah kelihatan ya. Jadi kalau kita buat di sini slider A, B, dan C ya. Ini slider A ya. Ini berupa numbernya bilangan ya, dari min 5 sampai 5. Itu ya, kemudian B. Jadi ini bisa diubah-ubah ini kalau mau diubah menjadi 10 gitu misalnya ya, ini jadi 10 gitu misalnya. Dengan C ya. Nah, sekarang Y sama dengan A kali X kuadrat tambah B kali X tambah C gitu misalnya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita main-mainkan ini A-nya gitu misalnya ya, ketika dia positif terbuka ke atas, ketika dia 0 menjadilah dia garis lurus ya, ketika dia negatif menjadi terbuka ke bawah gitu misalnya. Jadi apa namanya, ini terjadi suatu kekontinuan sebenarnya di sini ya, tentang pengaruh dari A terhadap grafik fungsi kuadrat ya, tidak terpatah-patah ya, seperti yang mungkin kalau tanpa menggunakan GeoGebra siswa memahaminya seperti terpatah-patah dia ya. Kalau A lebih dari 0 terbuka ke atas gitu ya. Tiba-tiba kalau A kurang dari 0 terbuka ke bawah gitu ya. Tidak memahaminya secara kontinu seperti ini ya. Bahwa ketika dia lebih dari 0 kan terbuka ke atas itu ya. Tapi kalau dikecilin A-nya dia makin apa namanya, makin lebar parabolanya, kemudian ketika dia 0 menjadi sangat lebar, jadi garis lurus dia. Tapi ketika negatif ya ini menjadi gitu ya. Jadi mungkin tidak sampai kepada pemahaman seperti itu ya kalau apa namanya, kalau diajarkan tanpa menggunakan GeoGebra ya. Kemudian juga peranan C-nya bagaimana gitu ya, jadi naik ke atas akan menentukan titik potongnya dengan sumbu Y ya. Peranan B-nya bagaimana gitu ya. Jadi nah dengan GeoGebra hal-hal seperti itu bisa divisualisasikan dengan mudah ya. Kemungkinan juga guru-guru tidak perlu jelasin itu ya. Jadi apa namanya, gurunya berhenti jadi NATO gitu ya. NATO itu apa itu? NATO apa itu? No action talk only gitu ya. Jadi itu istilah NATO itu istilah Menteri Pendidikan Singapura ya. Jadi bukan istilah ecek-ecek itu ya. Jadi di Singapura itu terkenal istilah itu ya. NATO itu ya, no action talk only gitu ya. Jadi diganti menjadi istilah apa itu ya. Ya. Jadi nah itu ya. Nah ini fungsi GeoGebra pada poin pertama tadi ya, yaitu ini ya, sebagai alat untuk apa namanya ini, membantu dalam pembelajaran matematika ya. Jadi di embed dia dalam pembelajaran ya langsung ya. Jadi ketika kita mengajarkan matematika fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, kita langsung gunakan alat ini untuk menjelaskan, memvisualisasikan karakteristik dari fungsi kuadrat itu didasarkan atas A, B, dan C-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, GeoGebra juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika ya. Jadi misalnya ini ya, ini adalah contoh soal yang apa namanya ini, soal olimpiade ini ya. Jadi kalau siswanya kesulitan menyelesaikan masalah ini secara langsung ya, mungkin ada baiknya kita perkenalkan dengan menggunakan apa namanya, GeoGebra gitu ya. Jadi kalau ini apa ini,
Diketahui sebuah segitiga ABC sama sisi dengan sisi panjangnya 6 satuan ya. Dalam daerah segitiga itu terdapat titik P jika jarak P ke masing-masing sisi adalah P kecil, Q kecil, dan R kecil, berapakah P tambah Q tambah R ya? Jadi itu pertanyaannya ya. Nah ini kalau di geometri ini teorema Viviani namanya ya. Ini teorema Viviani gitu ya. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu ini ya teorema ini, teorema Viviani ya. Nah, kalau kita perkenalkan dia dengan GeoGebra ya, ya kita bisa visualisasikan itu ya. Jadi kita buat segitiga sama sisi di sini ya. Panjang sisinya 6, gimana membuat segitiga dengan sisi 6 ya. Jadi buat dulu segmen ya, segmen dengan panjang 6 ya. Itu misalnya panjangnya 6 ya. Kemudian kita buat segitiga sama sisi ya, ini regular poligon ya, segi banyak beraturan ya dengan panjang 6 ya. Loh, kok 4? Tidak 3. Oke ya itu ya. Nah ini ya segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 ya. Kita tentu saja tidak memerlukan sumbu koordinatnya di sini ya. Kalau mau dimatikan aja ini mati sudah dia ya. Nah, tuh ya. Nah, kemudian kita buat titik P di sini ya. Titik P gitu ya. So label ini titik P ya. Kita rename P. Ini klik kanan ya. Ini sebenarnya sudah user friendly sekali nih GeoGebra ya. Kalau kita mau ngubah-ngubah properti dari objek-objek GeoGebra di sini, kita klik kanan ya. Ini misalnya klik kanan, rename ya, rename dinamai dia. Mau dikecilin titiknya, ya kecilin ya. Jadi style ini kecilin dia ya. Jadi gitu. Ya, klik kanan seperti software-software lainnya ya, Microsoft Word dan lain sebagainya ya. Nah, karena ini bicara tentang jarak ya, jadi berapakah jarak ke masing-masing sisi ini? Ya, maka kita buat jaraknya ya. Jadi kita buat titik sini, agak lurus ya, dapat jarak ini. Belum jarak sebenarnya ya. Ini diperlukan untuk menentukan jarak nanti ya. Jadi kita cari titik potongnya ya, misalnya ini. Titik potong, ya, titik potong, ya. Sekarang kita sembunyikan ini biar tidak rame ya, nanti mungkin mengganggu fokus dari siswa ya. Kita sembunyikan ini, kita tidak perlu ini garis yang berseliweran ini ya. Oke, nah dapat kita jaraknya ini. Ini jarak ya, ini jarak ya. Jadi panjang M nanti kita dapat ini ya. M-nya adalah berapa ini? M-nya adalah 191, N-nya adalah 1,3, P-nya adalah 1,98 ya. Jadi itu. Kemudian kita bisa hitung misalnya ini jumlah jarak ya, jumlah jarak gitu misalnya ya. Sama dengan M tambah apa itu? Tambah N tambah P ya. Nah, itu ya. Jadi jumlah jaraknya 5,2. Ya. Nah, sekarang kalau kita main-mainin ini P-nya ya. Itu ya. Itu misalnya ya, ya guys, kita acak-acak ke sana kemari ya. Ternyata jumlah jaraknya itu selalu 5,2 ya. Nah, itu ya. Jadi ini tetap aja jumlah jaraknya 5,2 ya. Atau Bapak Ibu atau kita bisa tampilkan di sini jaraknya ya. Ini jarak P apa tuh? Jarak itulah ya, kita namai jarak saja ya. Jarak sama dengan berapa ini?
jumlah jarak ya. Mana ini? Nih ya. Ini bisa ditampilkan di sini jaraknya ya. Atau Bapak Ibu bisa tampilkan M tambah P tambah N gitu misalnya, bisa juga ya. Nanti mungkin sambil jalan kita bicarakan itu ya. Jadi lagi-lagi nih di propertiesnya diubah, dijadikan large gitu ya, besar ya. Warnanya diubah, jadikan merah gitu misalnya ya. Ya ini jadinya, jadi jaraknya 5,2 ya, selalu 5,2 ini ya. Ya, nah itu ya. Nah, nanti kok bisa 5,2 gitu jadinya pertanyaannya ya. Kalau di matematik itu kan katanya selalu harus begitu ya. What if, kok why gitu kan, why seperti itu kan gitu kan, selalu begitu kan. What if titiknya saya bawa ke sini loh 5,2 juga, bawa ke sini 5,2 juga ya. Nah, jadi ya itulah dia ya. Jadi dengan GeoGebra mungkin masalah ini menjadi lebih gampang dipahami ya. Teorema Viviani ini menjadi lebih gampang dipahami ya. Ya, itulah dia. Lalu pertanyaannya mengapa 5,2? Mengapa bukan yang lain ya? Ataukah komputer saya hang gitu misalnya ya, komputer Bapak hang kayaknya itu gitu sehingga angkanya enggak berubah-berubah, mungkin aja ada siswa begitu ya. Ya enggak apa-apa, silahkan aja hang gitu kan. Cuma kalau di matematik kan tidak bisa seperti itu ya. Kamu harus tunjukkan bahwa komputer saya hang kan gitu kan. Jadi itu kemudian ada enggak yang bisa menunjukkan ini kenapa 5,2 ini Bapak Ibu? Nah ini namanya titik bukan titik invarian ya. Invarian ya, di geometri itu banyak sekali konsep-konsep yang sifatnya invarian ya, yang tidak berubah dia ketika diobrak-abrik gitu ya. Seperti ini misalnya jarak ya, tetap aja 5,2 ini ya, walaupun titiknya dipindah-pindah kemana-mana gitu ya. Jadi itu namanya sifat invarian ya di geometri ya. Nah kemudian kalau ada siswa yang pintar, saya tahu itu jaraknya Pak, gitu misalnya gimana menghitungnya. Saya taruh aja P-nya di C gitu misalnya ya. Nah, kalau di C P-nya ditaruh kan menjadilah dia tingginya segitiga ya. Tingginya segitiga itu kan ini 6, ini 3, berarti 6 kuadrat kurang 3 kuadrat berapa tuh? 36 dikurangi 9, 27. Akar 27 itu berapa? Akar 27 itu berapa tuh? Kan 4, 5. Kan 5, berapa itu ya? Jangan 5,2 ya. Sehingga 5,2 ini jadinya kan. Akar 27 5, sekian ya. Jadi itu jadinya taruh aja di situ ya. Nah, ini kalau pakai yang lain mungkin harus dibagi-bagi ini ya. Jadi ke sini ya, lalu ke sini, lalu dapat luas kan gitu. Ini ke sini ya. Lalu nanti dapat apa tuh? Ya kayaknya ini bantuannya ya, ini luas segitiga ini dicari, lalu jumlahnya adalah luas segitiga BC. Dari sana dapatlah M tambah P tambah N gitu ya. Jadi itu ya peranan GeoGebra yang kedua sebagai alat bantu ya dalam memecahkan masalah matematika. Sebagai insight gitu ya. Jadi kalau kita tidak paham masalahnya apa sih sebenarnya yang dimasalahkan di sini, kita bisa buat visualisasinya dulu ya. Oh, ini ternyata itu maksudnya kan gitu kan. Ternyata jumlahnya selalu tetap gitu misalnya ya. Jadi ini menjadi tidak bisa dikutak-atik ini ya. Ya. Itu ya. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga itu gimana gitu misalnya ya. Kalau ketiga ya menjadilah dia sebuah media pembelajaran yang mandiri ya, yang bisa
bawa oleh siswa, dipelajari oleh siswa secara mandiri ya. Nah, ini misalnya yang tadi ini, yang teorema Viviani ini bisa saja dibuat jadi mandiri. Bapak Ibu lengkapi dia dengan LKS ya. Jadi misalnya di sini dikasih LKS gitu misalnya ya, LKS kecil-kecilan gitu misalnya. Satu gitu misalnya ya, lakukan eksplorasi gitu misalnya ya dengan cara gitu ya, mendrag gitu ya, mendrag ke titik P gitu misalnya ya. Lalu apa ini? 2, amati jumlah M tambah N tambah P gitu misalnya ya. Berapa jumlahnya? Mungkin gitu ya. Tergantung ke Bapak Ibu nih, berapa jumlahnya. Mengapa jumlahnya sebesar itu gitu misalnya ya. Bisakah membuktikannya secara matematik gitu misalnya ya. Kemana nih? Itu ya. Misalnya, jadi ini menjadilah dia LKS kecil-kecilan di sini ya. Jadi itu misalnya ya. Bisa dipercantik misalnya ya, teksnya di buat medium gitu misalnya ya, pakai serif gitu misalnya, buat tebal ya. Ya, jadi ini, nah ini menjadilah dia, mungkin dibawa pulang, ini anak-anak bawa pulang, nanti coba kamu jawab gitu misalnya, yang 3 itu bagaimana, kemudian yang 4 coba pikirkan bagaimana menjawab yang 4 itu misalnya ya. Jadi itu ya, sebagai alat media yang mandiri ya. Saya juga menaruh banyak applet di www.geogebra.org ya, yang sudah jadi. Mungkin Bapak Ibu kalau perlu bisa dilihat di sana, dan kalau mau digunakan dalam pembelajaran juga mungkin bisa ya. Saya dulu sempat lihat itu sepertinya di-download oleh orang dari mana itu ya, dari Spanyol apa dari mana itu ya, kelihatan di sana ya, di-download di sana ya. Kemudian atau contoh lain juga mungkin bisa saya kasih contoh yang lain, open itu misalnya nih, kemana nih, desktop mana nih, P2M, mana P2M ini ya. Nah ini misalnya ya, nah ini sudah melibatkan GeoGebra 3 dimensi ya. Jadi sekarang GeoGebra sudah menjadi 3 dimensi dia ini, tidak 2 dimensi saja ya. Jadi jaring-jaring kubus gitu misalnya ya, dengan sangat mudah bisa divisualisasikan ya. Nah ini misalkan kita hendak membuat kotak gitu misalnya ya, dari plat berukuran 4,4 dengan cara memotong pojok-pojok plat tersebut ya. Jadi nah ini pojoknya dipotong-potong lah ini ya, ini seperti di pojok sini dipotong, pojok di sini potong, lalu dilipat ya. Nah kalau dilipat, nah jadilah gitu ya, kotak seperti itu ya, kotak tanpa tutup ya, itu ya. Jadi oke, nah itu ya, kotak tanpa tutup. Nah kemudian karena siswa belum belajar kalkulus, bagaimana dia tahu berapa maksimumnya? Ya mungkin kita buatkan grafiknya ya. Jadi harga volume, kaitan volume dengan apa ini, panjangnya pemotongan pojok ini kita buatkan grafiknya ya. Jadi kalau ini A ya, A adalah panjang sisi dari pemotongan itu, maka nah itu jadinya ya, itu ya. Nah, ya. Itu ya. Jadi kelihatan jadinya itu di mana
harga berapa yang membuat volume itu maksimum. Jadi sekitar situ jadinya sekitar berapa ini? 0,66 ini ya. Nah, kalau pakai kalkulus, ya mungkin dengan mudah bisa dihitung ya. Tapi kalau mereka tidak tahu kalkulus, ya mungkin bisa juga pakai tabel ini ya. Kalau A-nya sekian, sekian dia. Kalau A-nya sekian, sekian volumenya ya. Dan nanti dari sana diperkirakan gitu ya, di mana kira-kira letak A yang membuatkan volume kotak ini maksimum gitu ya. Jadi ini maksimumnya sebenarnya ya. Masuk akal ya. Kalau kita taruh seperti ini ya menjadilah dia walaupun tinggi tidak maksimum ini ya. Oh gitu ya. Kalau kurang dari itu terlalu kecil ya juga ya mungkin. Nah itu ya, jadi ini kayaknya di persamaan kuadrat muncul ya. Tuh. Nah itu 3 fungsi dari penggunaan GeoGebra ya. Jadi sebagai applet ya yang diintegrasikan dengan pembelajaran matematika secara langsung, kemudian sebagai alat bantu ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika. Nah, kemudian sebagai alat untuk buat multimedia ya, pembelajaran matematika ya, ini digunakan secara mandiri oleh siswa ya. Oke, jadi itu ini tentang interface-nya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya. Jadi di sini ada jendela algebranya ya. Jadi apa yang kita eksplorasi di jendela grafik itu akan diikuti oleh perubahan-perubahan di jendela aljabar gitu ya. Kemungkinan juga kalau spreadsheet-nya dihidupkan akan terjadi perubahan-perubahan di jendela spreadsheet ya. Jadi itu paling tidak tiga kemampuan manusia yang diintegrasikan menjadi satu oleh GeoGebra ya. Jadi kemampuan simbolik ya, jadi ini algebra Windows ini ya. Kemudian kemampuan visual ya di grafiknya, kemudian kemampuan numeriknya ya di spreadsheet. Jadi paling tidak 3 kemampuan otak manusia itu diintegrasikan oleh GeoGebra ya. Jadi kalau kita sementara ini kan kebanyakan dari kita mengajarkan matematika, kalau aljabar ya manipulasi simbol saja ya, enggak tahu apa itu simbol, pokoknya dimanipulasi gitu ya. Pinternya manipulasi simbol aja. Jadi apakah dia bermakna atau enggak mungkin kadang-kadang juga dilabrak saja oleh siswanya ya. Jadi katanya ada sebuah tes gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Kalau kita akan memberangkatkan misalnya 60 siswa gitu misalnya ya ke sebuah taman wisata gitu misalnya ya. Kemudian sebuah angkot bisa membawa 8 siswa gitu misalnya, mengangkut 8 siswa gitu ya. Berapa angkot diperlukan gitu misalnya ya. Jadi katanya susah sekali itu jawaban siswa nanti 60 bagi 8 ya. 60 bagi 8 itu berapa tuh? 60 bagi 8 berapa? 7,5 ya. Katanya susah sekali itu meyakinkan siswa bahwa jawabannya itu bukan 7,5 gitu ya. Walaupun dia tahu, paham gitu ya bahwa tidak ada angkot yang banyaknya 7,5 gitu ya. Tapi itu katanya dilabrak begitu saja oleh mereka itu. Di antara matematika classroom dengan matematika realitas itu menurut dia itu tidak ada kaitannya katanya ya. Kalau di kelas ya angkotnya bisa 7,5 gitu ya, walaupun di realitasnya tidak bisa gitu ya. Jadi itu katanya itu ya. Itu yang model-model seperti itu mungkin bisa dihindari ya. Nah ini interface-nya ya. Kemudian ini operasinya ya bisa plus, operasi hitung biasa ini plus min kali
simbolnya ini per bagi ya, pangkat alfa beta ya. Ini mungkin tidak banyak yang tahu ya, kalau mau cepat bikin alfa itu alt A ya, kalau beta alt B ya, kalau gamma alt G, kalau sudut derajat ya alt 0 gitu ya. Alt 0 apa alt O ini? Alt 0 kayaknya ya. Oke ya. Itu apa lagi? Nah, yang penting adalah ini ya, menggambar VS versus mengkonstruksi ya. Nah, di GeoGebra itu objek-objek GeoGebra itu kebanyakan dikonstruksi ya, bukan digambar ya. Jadi nah istilah mengkonstruksi itu kalau di matematika itu sama dengan, kalau matematika yang lama ya, sama dengan melukis ya. Jadi lukislah apa misalnya itu. Kalau di geometri SMP apa? Lukislah apa misalnya? Don't save. Lukislah apa misalnya Bapak Ibu? Apa materi apa ada di SMP yang melukis? Nah, ya. Misalnya apa misalnya? Lukislah apa? Garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran. Itu susah itu mungkin tuh. Bisa? Garis singgung lingkaran. Nah, oke ya. Lukislah garis singgung lingkaran, oke ya. Jadi saya punya lingkaran itu, terus coba kan nih. Atau saya fixkan jari-jari lingkarannya ya, biar tidak terlalu liar gininya, appletnya ya, medianya tidak terlalu liar ya. Jadi saya fixkan jari-jarinya, misalnya 2 gitu misalnya ya. Oke, kan ini fix ini tidak akan gitu ya. Jadi 2 tidak bisa diubah-ubah dia ini ya, tetap aja segitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau membuat garis singgung di lingkaran ini gimana caranya? Nah, kemungkinan kalau ini menggambar namanya ini ya, ini menggambar ini namanya ini. Aduh ya, deketin situ ya, deketin. Nah, ini menggambar nih namanya ini. Ya. Atau situ ya, ini menggambar namanya ini. Ya. Kalau ada siswa yang jahil ini ditarik lingkarannya. Aduh Bapak, saya kok enggak menyinggung itu garisnya gitu, nanti dia bilang ya. Itu menggambar itu namanya ya. Jadi atau garisnya yang dia pindahkan ya, mungkin ini kok saya kok enggak menyinggung gitu, nanti ya ada siswa yang jahil misalnya ya. Nah, tapi kalau menyinggung gimana caranya? Ya kita harus mengkonstruksi garis singgung itu berdasarkan atas sifat-sifat garis singgungnya. Jadi garis singgung itu gimana sifatnya? Garis singgung adalah apa? Garis yang tegak lurus pada jari-jari, kan gitu kan? Harus dibuat jari-jari dulu ini. Ya, jadi harus kita buat jari-jari ini, misalnya titik sini gitu misalnya ya, kita buat jari-jarinya ini. Jari-jari itu ya. Garis singgung adalah garis yang tegak lurus pada jari-jari, ini harus dibuat ini. Ini simbol tegak lurus ya. Tegak lurus jari-jari melalui B gitu ya. Ini melalui B. Nah, ini ya. Jadi inilah garis singgungnya ya. Kalau kita acak-acak ini yang ngikutin garis singgungnya ini ya. Tuh, selalu dia ikut ya. Atau kalau B-nya saya pindah-pindah, ikut ini ya garis singgungnya ya. Nah, itu yang namanya mengkonstruksi ya. Kalau yang pertama menggambar namanya ya. Bahayanya menggambar itu kalau di apa namanya, di obrak-abrik visualisasinya oleh siswa, ya dia menjadi tidak sesuai lagi dengan harapan kita ya. Tapi kalau dikonstruksi, karena dia bergantung pada proses konstruksi ya, asalkan tetap konstruksi kondisi itu dipenuhi ya tetap aja dia memenuhi apa namanya visualisasi itu ya.
Atau misalnya segitiga. Segitiga itu apa misalnya? Segitiga itu lingkaran dalam segitiga gitu misalnya ya. Kalau lingkaran dalam segitiga itu gimana mengkonstruksinya? Lingkaran luar, kalau lingkaran luar gampang ya. Kalau lingkaran luar pakai ini aja. Mana ini? Ini ya. Circle through 3 points ya. Lingkaran melalui 3 titik ya. Udah lingkaran luar dah ini ya. Oh, ya. Tapi kalau lingkaran dalam tidak ada di sini lingkaran dalam ini ya harus dikonstruksi dengan menggunakan pengetahuan matematika gitu ya. Gimana mengkonstruksi lingkaran dalam? Cari apa, terus apa gitu kan. Apa tuh? Saya lupa juga ini. Tapi kayaknya garis bagi sudut deh ya. Betul garis bagi sudut ini ya. Cari 2 garis bagi sudut, cari titik potongnya. Titik potong itulah pusat lingkaran dalam. Kayaknya gitu deh ya. Tapi saya lupa ini. Nah, gimana membuat garis bagi sudut? Nah, itu lagi kalau mau dipanjangin, panjang jadinya ya. Tapi di sini ada garis bagi sudut. Mana ini? Ini ya, Angel bisector ya. Bukan Vanessa Angel ya. Kasihan Vanessa Angel ya. Kecelakaan mereka ya, beliau ya. Ini Angel bisector. Jadi garis bagi sudut ya. Data ini mungkin ada orientasinya, ini harus ke berlawanan dengan arah putar jarum jam ya. Dapat ini ya. Ini kita tidak perlukan, kita sembunyikan gitu ya. Kemudian mana lagi misalnya? Ini misalnya lagi ini ya. Ya, itu ya. Ini kita tidak perlukan, kita sembunyikan ya biar tidak rame ya. Itu ya. Nah, dapat ini ya. Nah, kalau kita buat lagi satu paling juga melalui ini ya. Ini hanya untuk curiosity saja. Nah, itu ya, melalui titik itu dia ya. Jadi itu dapat titik potongnya ya, ini titik potong ya, intersect ya. Ini dan ini gitu misalnya ini ya. Ini kayaknya ini lingkaran dalamnya deh ini ya. Oke. Atau kita buat apa lagi nih? Mungkin harus kita buat ke sini apa namanya titik potongnya ke salah satu sisi ya. Berarti ini kita harus membuat garis tegak lurus ke sini ya. Tuh ya. Jadi dapat titik potong. Ini tidak kita perlukan. Ya. Nah, inilah dia lingkaran dalamnya. Mudah-mudahan. Ya, jadi ya. Jadi lingkaran dalam ini, lingkaran dalam yang dikonstruksi ya. Kalau kita acak-acak gininya, segitiganya, dia tetap aja lingkaran dalam itu ya. Jadi coba saja ini acak-acak segitiganya ya. Jadi kita ini lingkaran luarnya tidak kita perlukan ya, delete ya. Ini kalau kita acak-acak tetap aja lingkaran dalam nih. Nah, gitu ya. Karena dia dikonstruksi nih lingkaran dalamnya ya. Lain halnya dengan ini ya. Nih misalnya ini. Kalau ini menggambar ini. Kita buat lingkaran dalam ya. Gimana nih? Kira-kira di mana sih ini? Mungkin ini digeser ya. Udah segitu. Tapi ini yang saya geser itu misalnya. Apa ini? Ini saya geser sini gitu misalnya. Nah, mungkin misalnya ya. Tuh, susah menggesernya ini. Ya itu yang jelas itu bukan mengkonstruksi ya. Kalau ditarik nanti segitiganya ya udah lingkarannya diam aja di situ ya. Karena lingkarannya tidak dibuat bergantung pada segitiganya gitu ya. Jadi dalam hal ini lingkaran ini adalah dependent object ya. Jadi ini lingkaran dalam ini adalah dependent object ya. Dependent dia
ke segitiganya ya, objek yang bergantung pada segitiga ya. Jadi kalau segitiganya diobrak-abrik, lingkarannya ngikuti ya. Tapi kalau lingkarannya tidak bisa dia diobrak-abrik ya. Lingkarannya tidak bisa diobrak-abrik ini karena dia tergantung pada segitiganya ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ini lingkarannya ya, karena dia tergantung pada segitiganya ya. Jadi itu di GeoGebra itu objek-objek itu dibuat, dikembangkan, dibuat ya, dibangun seperti itu ya. Mana objek bergantung, mana objek bebas. Nah, di sini segitiganya objek bebas ini. Free object ya. Bisa dieksplorasi, bisa dimain-mainkan, bisa diobrak-abrik gitu ya. Tapi kalau lingkarannya objek yang bergantung dia bergantung pada segitiganya ya. Objek bergantung itu tidak bisa diapa-apakan. Dia dependent pada segitiganya ya. Ya ini juga ya, ini objek garis singgungnya objek yang bergantung ini. Ya, tidak bisa ya, tetap aja dia garis singgung ya, tidak bisa dibuat menjadi lepas gitu misalnya. Ininya lingkarannya yang objek bebas ya. Nah, mungkin itu penting ya. Misalnya kalau membuat persegi gitu misalnya ya. Kalau buat persegi, mana ini? Kita hidupkan graf grade-nya gitu misalnya. Ini persegi ini ya, ini persegi. Jadi, ini persegi Pak gitu misalnya ya. Nah, ini digambar namanya perseginya ini ya. Kalau siswanya jahil ini ditarik gitu ya udah bukan persegi lagi dia. Ya. Oh ya. Tapi kalau dikonstruksi perseginya gimana mengkonstruksi persegi ini? Ya bisa pakai lingkaran misalnya ya. Kalau dikonstruksi gimana mengkonstruksinya ini? Konstruksi pakai lingkaran mungkin bisa ya, mungkin pakai yang lain juga bisa ya. Misalnya kalau ini dipakai lingkaran ya, kita apa namanya ini? Kita buat garis tegak lurus di sini ya, gitu misalnya ya. Seperti tadi itu ya, apa namanya? Membuat garis singgung itu ya. Kemudian buat lagi garis tegak lurus di sini ya, di garis ini ya. Tapi harus ada apanya ini? Panjangnya harus sama ini dengan lingkaran, jari-jari lingkaran yang pertama ya. Jadi dengan itu mungkin kita bisa membuat persegi ya, atau yang lainnya ya. Atau yang paling gampang segitiga sama sisi di lingkaran ini gitu misalnya, itu gimana membuatnya itu. Jangan persegi ya. Itu dibuat dengan cara gimana tuh? Kayaknya ini ya. Ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini titik potongnya. Nah, ini segitiga sama sisi yang dikonstruksi ini ya. Nah, ini ya. Ini gitu ya. Jadi ini konstruksi ini segitiga sama sisinya, bukan digambar ya. Kalau lingkarannya diobrak-abrik ya tetap aja dia segitiga sama sisi ya. Itu ya. Tapi yang ini tidak bisa ini diobrak-abrik karena dia bergantung pada lingkarannya ya. Kalau titik B ini titik bebas ini. Tadi dia dibuat secara bebas ya. Oke, itu. Nah, itu mungkin kalau dari saya sementara, nanti sambil jalan mungkin bisa di improve ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu dulu? Itu mungkin segitu dulu. Ada pertanyaan ini, apa ini? Mohon izin Pak, waktu tinggal 5 menit. Oh ya, udah. Oke. Baik, itulah penyampaian dari Bapak
Gede Sweken. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami buka 3 sesi. Untuk itu dipersilakan. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa pada pelatihan kali ini juga sudah kami rekam. Jika Bapak Ibu ingin melihat rekamannya kembali, maka silakan diakses nanti pada Google Classroom. Baik, untuk itu dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan kami, dengan Bapak Gede Sweken, dan kebetulan juga Bapak Gede merupakan expert dalam bidang GeoGebra pada kali ini. Ya, kalau dibilang expert sih enggak mungkin ya. Apa namanya? Ya lebih duluan tahu lah mungkin karena senang mungkin ya jadi. Oke. Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu juga jika ingin menuliskan di kolom komentar bisa di icon chat. Di bawah, pada bagian bawah ada chat dan juga tombol raise hand-nya bisa dihidupkan. Yang ingin berbicara dipersilahkan. Mungkin belum terlalu gini ya. Lanjut dulu mungkin gimana? Siapa? Chandra yang melanjutkan ya, Chandra. Jadi Ya, Bapak. saya ya silakan dilanjutkan dulu kalau gitu ya. Ya, Bapak. Baik, terima kasih dari Bapak Gede Sweken dan itulah penyampaian dari Bapak tadi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Chandra, yang kebetulan juga Kak Chandra merupakan mahasiswa dari S2 Pendidikan Matematika dan juga guru matematika di SMA Negeri 1 Belah Batu. Jadi dipersilakan untuk Kak Chandra Cahyani untuk menampilkan share screen-nya. Ya sambil jalan nanti kita improve ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Dila. Mohon izin Bapak. Yap. Selamat sore, Bapak Ketua MGMP, Bapak dosen, beserta Bapak Ibu Guru Matematika SMP se-Kabupaten Gianyar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwa pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai pengembangan update GeoGebra. Ya, untuk bagaimana moderator? Baik, tadi ada Ibu Triwahyuni yang Tri Rahayu, mohon maaf Bu, jadi raise hand mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan Ibu sebelum dilanjutkan. Sudah, bagi saya sudah cukup mengerti, bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Kak Chandra. Dipersilahkan Kak. Oke. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi. Sebelumnya untuk kelancaran sesi kali ini saya ucapkan terlebih dahulu panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai GeoGebra ORG. Tadi sudah sempat disinggung sama Bapaknya. Bapaknya juga sudah memiliki banyak aktiviti yang ada di GeoGebra ORG. Sebelum saya lanjut, tadi juga Bapaknya sudah memberikan informasi mengenai update GeoGebra itu apa. Kemudian Bapaknya juga sudah memberikan apa perbedaan dari mengkonstruksi dan perbedaan dari menggambar. Tentunya Bapak Ibu juga sudah mengetahui hal tersebut. Kemudian Bapak Gedenya juga sudah memberikan contoh penggunaan dari GeoGebra itu sendiri. Saya lanjutkan untuk izin share screen. Oke, ini merupakan sebelumnya apakah sudah terlihat share screen-nya saya? Ya. Sudah? Maaf tadi Ya. hilang sinyalnya.
nggih, Bapak. Kehilangan Baik, sinyal. saya lanjutkan lagi. Tadi Bapaknya sudah menjelaskan mengenai GeoGebra-nya, nggih, Pak, nggih. Sekarang saya akan sedikit memberikan berbagi. Nanti jika Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah menggunakan, bisa saling sharing ya mengenai GeoGebra ORG ini. Nah, untuk materi yang nanti akan kita bahas 30 menit ke depan ini, yaitu pengenalan situs geogebra.org-nya. Kemudian bagaimana cara pembuatan akun, mengakses materinya, kemudian pengenalan GeoGebra Activity dan Classroom Resources-nya, kemudian cara menginstal aplikasi. Namun, sepertinya aplikasi sudah sebagian besar Ibu, Bapak Guru sudah menginstalnya di PC masing-masing. Kemudian nanti akan sedikit dijelaskan mengenai poligon dan sudut. Oke, sebelum ke materinya, saya sedikit akan menyampaikan keunggulan dari penggunaan GeoGebra ORG tersebut pada dunia pendidikan. Nah, GeoGebra ORG ini merupakan suatu website dari GeoGebra itu sendiri, di mana di dalam dunia pendidikan kita diberikan fasilitas berupa classroom. Kan seperti yang kita ketahui, seperti yang kita alami bersama Bapak Ibu Guru, di situasi saat ini, dunia pendidikan pastinya tidak terlepas dari yang namanya pembelajaran berbasis online. Kita sudah berhasil, maksudnya sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kelas itu bisa berjalan tanpa harus semua murid dan guru itu berkumpul dalam satu tempat. Nah, GeoGebra juga dapat digunakan untuk classroom tersebut. Berikut adalah keunggulan dari geogebra.org. Yang pertama, untuk pembuatan akunnya itu dapat secara gratis menggunakan email aktif. Ingat email aktifnya, karena nanti konfirmasi untuk pembuatan akunnya itu akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Kemudian hemat dalam penggunaan kuota internet. Ada juga Bapak Ibu dapat membuat applet-nya sendiri, kemudian dapat juga menggunakan applet yang tersedia secara gratis, seperti yang sudah dibuat oleh Bapak Gede Sulkan. Bapak Ibu juga bisa melihat atau menggunakan applet yang sudah tersedia, yang sudah dipublikasikan. Kemudian guru dapat memantau pekerjaan siswa secara langsung apabila aktiviti yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu modifikasi atau lain sebagainya, Bapak Ibu bisa membuatkan aktiviti itu menjadi lesson dan Bapak Ibu bisa memberikan ke siswanya. Siswanya diminta untuk mengkonstruksi apa yang Bapak Ibu ingin capai tujuan pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyelipkan beberapa data, baik itu berupa PDF, video, dan lain sebagainya. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat memberikan question, pertanyaan yang sifatnya jawaban terbuka, juga bisa memberikan pertanyaan yang jawabnya multiple choice, seperti itu. Kemudian, siswa tidak harus memiliki akun GeoGebra untuk menggunakan atau menjawab aktiviti yang Bapak Ibu berikan. Cukup dengan memberikan nama, Bapak Ibu juga dapat melihat apakah siswanya ini sudah membuka aktivitinya atau belum. Seperti itu, nanti kita akan lihat langsung ke geogebra.org-nya. Kemudian dalam tentunya seperti GeoGebra, siswa juga dapat mengeksplorasi kan menggunakan applet yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Gedenya. Ini cuma wadahnya dia dari applet yang Bapak Ibu buat. Kemudian dapat seperti yang tadi saya ucapkan, dikatakan dapat dikombinasikan dengan berbagai tipe data. Nah, untuk yang pertama yaitu cara pembuatan akun. Ini ada caranya, kita masuk ke linknya yaitu www.geogebra.org. Kemudian sign in. Nah, ada dua pilihan sign in. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun, Bapak Ibu bisa menggunakan sign in with Google. Apabila Bapak Ibu belum memiliki akun, bisa create account-nya. Seperti itu. Nanti untuk create account-nya itu akan sama dengan ketika Bapak Ibu membuat akun sosial media lainnya. Nanti kan diminta ke konfirmasi ke email.
Maka dari itu disimpan baik-baik email maupun password yang digunakan untuk pembuatan akunnya nanti. Gitu. Nanti jika Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun, maka tampilan website geogebra.org-nya akan seperti ini. Ada home seperti biasa, ada news, ada resources, ada profile, people, classroom, dan aplikasi download dari GeoGebra itu sendiri. Sudah langsung tersedia di sini. Itu adalah langkah-langkah untuk pembuatan akun. Ini langkah-langkah untuk pengaksesan materi. Nanti langsung saja nanti kita klik resources lalu explore. Oke, itu udah 2 subbab materi. Kita coba perlahan-lahan untuk masuk ke GeoGebra ORG-nya nggih. Oke, apakah sudah terlihat lamannya? Saya sudah. Sudah. Terima kasih Bapak. Ini sudah masuk ke akunnya saya. Coba saya keluar terlebih dahulu. Ini udah saya keluar. Oke, ini tampilan apabila kita masuk ke geogebra.org-nya tanpa sign in terlebih dahulu. Karena saya akan tunjukkan 2, yaitu ketika saya sudah memiliki akun, saya sign in, kemudian sign in with Google. Karena saya sudah punya akunnya. Saya masuk dengan akun saya yang sudah saya coba. Maka dari itu tampilannya langsung kita masuk ke geogebra.org-nya. Seperti ini. Nah, apabila Bapak Ibu belum memiliki akun, apakah Bapak Ibu sebelumnya mohon izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah ada yang memiliki akun geogebra.org-nya? Apakah sudah ada yang memiliki, sudah pernah membuat akunnya? Belum. Oke. Baik, saya akan mempraktekkan nanti bersama-sama kita akan melihatnya bagaimana pembuatan akun dari awal. Oke, sign in. Karena kita belum memiliki akun, kita pilih create account-nya. Oke, kita masukkan email yang akan kita gunakan. Mohon maaf, terlebih dahulu saya lihat emailnya. Saya izin stop sharing sebentar. Oke, saya masuk lagi email yang saya gunakan. Ini emailnya sudah terdaftar ya Bapak Ibu dan sudah aktif. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Gmail-nya masing-masing. Ini bisa dibuat username sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian password-nya. Oke, ini kita pilih on average dan I am over 40 years old. Kita centang create account. Oh, sorry. Oh, sorry, Gmail-nya.
Oke, sudah. .com. Oke. Mohon maaf. Akunnya saya mungkin sebentar. Udah lihat ya. Sorry. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan di akunnya saya karena baru. Sebentar nih. Oke. Oke, saya kembali lagi. Ini dia. Saya kira kabur kamu, Chandra. Enggak, Pak. Tadi akunnya ternyata yang tadi akunnya tidak bisa digunakan. Coba pakai ID belajarnya dulu, nggih. Nggih. Ini pakai akun ID belajarnya. Kita coba. Kita menggunakan sistem trial and error. Oke. Create account. Sorry. Nah, ini saya kira Chandra ini maksudnya membuat account dia di GeoGebra ya. Kemudian kalau sudah punya account dia di GeoGebra, dia bisa membuat classroom di GeoGebra gitu Bapak Ibu. Kayak Google Classroom itu. Tapi kalau di Google Classroom itu kan tidak bisa kita bereksplorasi bersama-sama kan. Kalau di classroom-nya GeoGebra, Bapak Ibu guru bisa membuat GeoGebra di situ dan dieksplorasi oleh siswanya langsung ya. Jadi pada GeoGebra layar yang sama itu bisa banyak siswa yang bereksplorasi, yang mengeksplorasinya gitu ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Chandra ya. Iya Bapak. Niki sampun masuk. Tadi ada sedikit salah di hurufnya. Ini udah berhasil. Tadi kan sudah Bapak Ibu lihat. Masukkan emailnya, kemudian username-nya, password-nya itu diingat bisa disamakan dengan password Bapak emailnya Bapak Ibu. Biar lebih gampang untuk mengingatnya. Oke. Habis itu klik done. Sudah. Oh, ini masuk ke... Sebelum lanjut dulu Chandra, yang dimaksud classroom di GeoGebra itu grup itu ya?
di GeoGebra-nya Pak, classroom-nya nanti per lesson nih kok Pak. Per lesson kan maksudnya nanti yang di menu grup itu kan? di menu grup Kan di tidak sini ada kok, Pak. kelas ya mana coba Di- ditunjukkan. Mungkin. Classroom-nya Terus saya itu yang kembali mana? ke kita ke Gmail ke GeoGebra. Saya lanjutkan dulu untuk lihat ke gininya nih Pak, biar Ya, ya. terlihat di Gmail-nya, biar Bapak Ibunya mengetahui. Ya, oke. Nggih. Ya. Niki wonten pesan dari GeoGebra-nya. Nih, dicek lagi. Untuk GeoGebra. Ini welcome to GeoGebra-nya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik konfirmasi akunnya di sini. Kan Ya. tadi dan habis itu bisa dikonfirmasi. Oke. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung masuk ke akun Google-nya yang tadi Bapak Ibu gunakan. Saat Ya. menggunakan ID belajarnya. Oke. Ini ada tambahan lagi, yaitu Your real name. ini sebagai guru email. Oke, ini bahasanya bisa digunakan Inggris atau Indonesia. Itu diserahkan ke Bapak Ibu. Save. Oke, save. Website-nya sampun. Oke, saya lanjut ke akunnya langsung. Oke, ini sudah masuk ke akunnya saya, langsung klik GeoGebra-nya sudah masuk. Chandra Cahyani. Ini bisa Bapak Ibu lihat profilnya, about-nya, kapan akunnya Bapak Ibu dibuat. Sekarang 6 November 2021 ini bisa dilihat. Kapan aktivitasnya itu bisa dilihat. Kapan terakhir loginnya itu bisa dilihat. Oke, lanjut. Sekarang untuk mengakses materinya nih, Pak. Ya. Nah, ini kan ada grup tuh di sini kan. Kalau mau membuat kelas itu grup ini dipakai kan? Untuk membuat Niki. Kelas untuk, ya. Kita coba dengan ke activity ini kan ya Pak nggih. Ya. Selanjutnya untuk start activity-nya, misalkan misalnya punyanya Bapak boleh. Ya silakan ya. Mungkin sesuaikan saja. Niki Pak. Nah ini dia nih ya. Oke ya. Niki activity yang sudah dibuat oleh Bapaknya. Bapak Ibu bisa menggunakan misalkan ini. Oke, niki aktivitas yang sudah dibuat oleh Bapaknya. Oke. Nanti bisa kita menggunakan aktivitas dari Bapaknya, misalkan di create lesson. Berarti kita membuat pelajaran dari yang activity Bapaknya. Ini misalkan Pitagoras namanya, kemudian kita create. Ya, oke ya. Nanti kita akan coba membuat satu activity. Maaf. Sinyalnya. Berarti Chandra Iya, bisa menggunakan applet orang lain untuk dijadikan lesson ya? Iya, Bapak. Nanti outdoor-nya nanti kan tetap Bapak outdoor. Ya. Sinyalnya ya. Sinyalnya mungkin ini ya. Oke, ini dia linknya. Nah, tadi kan belum isi pertanyaan ya Pak. Itu konstruksi dari
Nah, Ya, oke. ya. Coba Bapak Ibu bisa masuk ke listennya nih, nggih. Saya kirimkan melalui apa Kodenya namanya? itu G. XVFN itu kan? Ya. G, boleh. Kodenya. Boleh nanti saya kirimkan untuk pesertanya masuk ke gini. Ke Ke chatnya Telegram bahwa bisa di chatnya nggih. Oke. chat Zoom-nya Sekarang kan taruh Bapak link. Ibu belum, nggih. Bapak Ibu kan belum memiliki akun, Bapak Ibu juga bisa melihat tanpa membuat akunnya. Bisa diklik langsung dengan menyertakan nama Bapak Ibu. Bisa dicoba terlebih dahulu. Atau ada yang mau share screen bagaimana tampilannya? Atau mungkin nanti moderator bisa membantu men-share screen tampilan dari apabila dia di siswanya. Sudah? Oke, ini udah satu masuk Dila. Berarti Dila sudah membuka share screen-nya. Oke, ini Ibu Yuni, Widya Stuti juga sudah. Baru apakah sudah mencoba mengkonstruksinya, Dila? Masih belum coba. Nanti kalau ini kan tampilan dari bapaknya. Ini menemukan rumus Pitagoras ini. Oh, sorry, Applet ini. maaf Pak. Ya. Belum, berarti bukan untuk konstruksi. Bukan ini maksudnya nggih. mau menemukan Maaf rumus Pak, saya tadi. Pitagoras ini. Maaf, saya belum. Nanti apabila nanti kan mengkonstruksi, nanti ada gambar yang misalkan tadi kan mengkonstruksi apa namanya segitiga dalam, segitiga luar itu dengan menggerakkan. Nike, apabila siswanya menggerakkan, nanti di tampilan tak 1 untuk siswanya dia akan bergerak juga. Misalkan saya gunakan activity-nya, kita buat activity sederhana biar cepat nih. Ya. Itu dia cara menggunakan activity milik orang lain. Nah, sekarang kita coba akan membuat activity untuk kita. Bisa klik main, bisa create activity. Oke, ini titelnya kita membuat apa? Misalkan segitiga dan sudut dalam segitiga. Sesuai dengan materinya. Kemudian diawali bisa dengan teks, dengan petunjuknya. Bagaimana petunjuknya? Misalkan perhatikan. Tujuannya boleh. Tujuannya. Mungkin pengertian dari segitiganya boleh. Segitiga adalah dasar yang oleh 3 sisi dan kurang lebih seperti ini. Tujuan kegiatannya, Chandra, apa tujuannya? Bukan tujuannya, gitu. Oh ya, nggih, tujuannya. Mungkin itu, mungkin di situ ya. Tujuannya apa ini? Mau apa ini? Menentukan jumlah sudut segitiga dalam. Nah, ya oke. Menentukan jumlah sudut segitiga ya. Menentukan jumlah sudut segitiga. Seperti ini, misalkan di done, itu kan baru judul petunjuknya, kemudian kita ingat klik done atau selesai, kemudian kita add elemennya. Sekarang baru kita bisa menambahkan GeoGebra-nya. Boleh juga menambahkan PDF, video, dan lain sebagainya. Ya. GeoGebra-nya ini boleh menggunakan seperti yang tadi, milik orang lain, atau boleh kita create sendiri applet-nya kita. Pakai grafik. Ini sudah masuk ke GeoGebra-nya langsung. Seperti ini. Ini kebetulan yang dipakai adalah yang 6 nih Pak. Ya, yang untuk baru menunya, untuk menunya dia di samping. Biasanya untuk menunya kan di atas, ini menunya. Tapi yang lainnya tidak ada perubahan seperti itu. Ya. Coba misalkan kita sembunyikan untuk membuat ini sinyal. Kita pakai folder. Mana? Voice note itu ya, Ya, voice misalkan, note oke. Misalkan segitiganya Niki. Jadi kan kita bisa memindahkan titik-titiknya. Kita akan membuat sudutnya. Untuk sudut A-nya, untuk sudut B-nya, untuk sudut C. Oke. Masing-masing segitiga, sudut segitiganya sudah memiliki besaran sudutnya.
Nah, sekarang kita tambahkan di sini kan tujuannya kita tadi adalah untuk menentukan jumlahnya, jumlah sudut segitiga. Kita juga bisa menambahkan jumlahnya di sini. Di input tadi kan Bapaknya bilang kalau alfa itu pakai ALTA gitu Pak. Ya, 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 ya. Oke. Bisa juga langsung menggunakan keyboardnya di sini. Ya. Langsung pilih di mana dia? Oke, di sini. Berarti kan sudutnya tadi namanya alfa, beta, gamma. Alfa ditambah, boleh pakai keyboardnya tambahnya, tambah beta, tambah gamanya. Di enter, sudah langsung 180 derajat. Ini tuh. Nanti kan muridnya tinggal mengeksplor bagaimana perubahan sudutnya. Nanti mereka bisa melihat, oh, sudutnya dipindah-pindah bagaimana jumlahnya ya, seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, mempercantik. Oh ya, ini mungkin bisa dihilangkan nama sisinya. Nama sisi dari sudutnya. Klik done. Oke, sudah masuk applet-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila kita ingin menambahkan lagi, ini klik done. Ini boleh drop file. Klik done apabila sudah selesai. Sekarang kita boleh menambahkan question, pertanyaan. Setelah siswanya mengeksplorasi dari segitiganya itu, kita boleh menambahkan pertanyaan. Baik itu pertanyaan yang sifatnya open, jadi mereka bebas bertanya menjawab apa saja, boleh juga multiple choice. Misalkan open question. Misalkan bagaimana berapakah jumlah sudut dari segi 3 ABC di atas, akan seperti nikel. Habis itu klik done. Habis itu boleh juga Bapak Ibu lagi menambahkan pertanyaan. Ini kan baru satu pertanyaan. Boleh lagi menambahkan pertanyaan. Misalkan pertanyaannya kita pakai yang multiple choice misalkan. Pertanyaannya, berapakah jumlah sudut segitiga? Kita buat di sini multiple choice-nya, boleh pakai yang fx-nya 180 derajat misalkan. Mana nih derajatnya? Ya. Save, misalkan add answer lainnya 360 derajat atau dan lain sebagainya seperti itu. Misalkan. Oke. Sampai di sana mungkin kita centang mana jawaban kita benar. Ini boleh menjawab 2 jawaban. Ya, nanti kita centangnya berapa, dan habis itu kan sudah kita selesai, menurut kita sudah cukup untuk pembelajaran, kita share-nya. Ini apabila Bapak Ibu ingin mempublikasikannya seperti Pak Gede, boleh di public, boleh di privat. Kemudian apabila Bapak Ibu biasanya kalau ingin share ke siswanya, boleh share with link. Hanya siswa yang memiliki link saja. Oke, ingat di save and close. Ya. Oke, aktivitas kita sudah dibuat. Oke, sekarang kita ingin meng-share ke muridnya. Klik dia, create listen seperti yang tadi. Oke, namanya segitiga dan sudut dalam segitiga. Create. Oke, silakan nanti Bapak Ibu coba masuk ke sini. Ini akan terlihat jawaban dari Bapak Ibu sendiri. Bisa dicoba. Kan Bapak Ibu tanpa membuat akun terlebih dahulu, ya berarti kita tidak useful lah, tidak menyusahkan, tidak mengharuskan siswanya untuk meng-create GeoGebra atau mendownload aplikasi GeoGebra-nya. Kan biasanya siswanya itu banyak banget alasannya yang sudah kita tahu. Bu, maaf,
apa namanya, memori saya full gitu nih nggih. Biasanya murid-muridnya. Niki sudah banyak. Kan kita bisa lihat ini ada tadi berapa aktivitas, ada 3 aktivitas. Ada untuk yang sudah apa namanya, mengkonstruksi segitiganya gitu. Seperti Krisna, ya sudah. Tadi kan segitiganya berbeda dengan segitiga yang kita buat. Ternyata kita sudah menggeser segitiganya. Sudah menggeser titiknya. Untuk tugas yang kedua, sudah dijawab avatar Niki. Cina sudah membuka, berarti yang nama-namanya sudah muncul ini sudah masuk ke aktivitinya, ke listennya. Jadi untuk objektifnya sudah ada yang jawab. Student answer-nya bisa dilihat. Masih Krisna yang jawab seperti itu. AOA, Vina, Avatar. Oke, Nika, sedikit dari saya. Bagaimana, Bapak Ibu? Berarti konstruksinya siswa kelihatan di situ ya, Chandra ya. Oke, Niki kan digeserkan. Di tak 1 kan tadi untuk pertamanya. Jadi geser-geserkan. Misalkan Vina digeserkan dia. Kan tuh. Oke. Jadi segitiga siku-siku. Oke. Sudah. Cuma kalau menurut saya mungkin ini fokusnya bukan konstruksi, apa namanya? Fokusnya mungkin bahwa walaupun segitiga itu diobrak-abrik, jumlah sudutnya tetap 180 derajat, kan? Mungkin kesimpulan Nanti itu bisa. yang disasar, kan? Nah, ini Iya. lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah sifat invarian dari sebuah objek geometri ya, jumlah sudut-sudutnya selalu 180 derajat ya. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih hot lagi, bisakah kalian membuktikan bahwa jumlahnya itu selalu 180 derajat? Mungkin itu mungkin pertanyaan hotnya ya. Higher order thinking skill-nya ya. Ya, nanti kan bisa disesuaikan dengan tujuan ya, pembelajaran yang Bapak Ibu. Ya, ini sekedar contoh ya. Oke ya. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi? Karena pada materi kali ini itu kita mengkonstruksi sebuah dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan GeoGebra ataupun GeoGebra activity pada geogebra.orang. Jadi bisa diekspor lagi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya juga bisa silahkan menghidupkan tombol raise hand-nya ataupun pada kolom chat to everyone-nya. Tapi sebentar dulu Chandra mungkin saya enggak banyak mengeksplor classroom-nya GeoGebra ya. Misalnya kalau apa? Saya juga baru mengalami. Oke. Kalau misalnya kita kasih soal siswanya, apakah GeoGebra mampu men-skor jawaban siswa itu? Ini kan pun salah satu kelemahannya Pak, belum bisa langsung memberikan nilai ke siswanya. Namun siswanya seperti soal objektif tadi, siswanya bisa melihat jawabannya. Tapi kan dia sudah mengklik kan jawaban pertamanya. Jadi mungkin karena mungkin karena fokus GeoGebra itu pada eksplorasi tadi itu. Kalau Google Classroom atau Jamboard ya, Jamboard mungkin tahu Anda, kan fokusnya tidak di situ ya. Google Classroom itu, Google Form, Google Classroom mungkin fokusnya tidak di situ ya. Tidak dieksplorasi ya. Kalau ini fokusnya eksplorasi dia, GeoGebra ini ya. Oke, ya. Ini kan Pak, salah satu kelemahan dari GeoGebra-nya. Bukan kelemahan, mungkin fokusnya dia beda-beda gitu ya. Maaf, mungkin fokusnya. Iya, Pak. Ya. Oke.
Ayo Bapak Ibu, ada gini nanti kita Apakah ada pertanyaan, guys? Oke, Niki ada pesan dari moderatornya. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa dilihat tugas untuk 1 minggu ke depan untuk pelatihan ini. Ini tugasnya. Bisa Bapak Ibu sudah terlihat? Nggih, belum nggih? Maaf, belum ter-share screen. Oke, Niki tugas untuk 1 minggu ke depan. Bisa dilihat? Yang pertama, Bapak Ibu membuat akun untuk geogebra.org-nya, kemudian membuat atau mencari activity, kemudian membuat classroom seperti tadi listennya itu. Minimal ada 3 siswa yang menyelesaikan activity Bapak Ibu sekalian. Untuk kode kelasnya sudah dikirim atau bisa masuk ke ini kode kelas Google Classroom-nya AG5SCGB. Batas pengumpulannya 13 November 2021. Untuk materi pengenalan geogebra.org-nya nanti bisa Bapak Ibu akses di link yang saya akan berikan nanti di kolom chat. Seperti ini kok. Apakah ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah? Sorry, Chandra. Oke, Bapak, nggih. Aktivitasnya apa nanti dibebaskan ke gurunya membuat? Ya, nggih nih Bapak aktivitasnya. Untuk sementara, mungkin tugas selanjutnya nanti lebih spesifik. Iya, iya. Ini untuk mengeksplorasi Dumun. Iya. Gimana? Jadi bisa lingkaran dalam segitiga mungkin gitu ya. Atau hubungan sudut pusat, sudut keliling mungkin gitu ya. Bisa nanti kan dari aktivitinya. Ya, yang gampang lah ya yang oke. Nanti bisa aktivitinya ini mungkin Bapak Ibu bisa gunakan nanti di sekolah kan persiapan untuk tahun ajaran depan seperti itu. Ya, dikaitkan dengan pembelajarannya nanti ya, dibuat aktivitasnya sekarang, ya betul. Ya. Oke. Gradien misalnya bulan depan enggak, semester depan enggak tuh gradien ya, peranan gradien gitu ya, garis lurus ya. Oke, nanti mungkin bisa dilihat dari materi untuk semester depannya. Berarti sudah pas untuk tugasnya? Ada yang ditanyakan? Pas? Pas. Pas. Untuk Bapak, apakah... Bapak Ibu jangan gini ya, Bapak Ibu jangan dijadikan, enggak usah terlalu dijadikan beban ya nanti. Cuma harus berusaha juga gitu kan. Sambil jalan. Nanti kalau enggak berusaha nanti enggak belajar jadinya kan begitu kan. Ya oke ya. Oke. Ini sampun. Ya, Dila, sudah. Saya sudah. Baik, terima kasih. Saya tujukan kepada Bapak Gede Sweken dan juga Kak Putri Chandra Cahyani yang sudah memberikan materi dan juga memaparkan bagaimana cara mengonstruksinya, bagaimana cara menggunakan GeoGebra.org tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, saya juga sudah upload untuk
link absensinya pada Google Classroom, silahkan diisi hingga pada pukul 8 nanti. Jadi silahkan dicermati juga, nanti akan saya share juga kolom untuk penguploadan tugas. Nah, pada tugas kali ini juga Bapak Ibu bisa melakukan screenshot terhadap aktivitas yang sudah dilakukan, maupun juga melakukan ataupun mengirimkan linknya, link activity Bapak Ibu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya pada kali ini. Absennya share di WA juga mungkin Dila ya. Iya Pak, di Ada Telegram grup ya? juga. Grup Telegram ya? Iya Pak, Oke, Telegram. ya. Iya, jadi saya juga akan kirimkan lewat Telegram nih Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, jika ada pertanyaan juga kami persilahkan. Jika ingin Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih lanjut juga bisa dipersilahkan di Telegram. Jadi biar saling kenalan juga sama guru-guru yang lainnya. Ya. Ya. Demikian karena waktu sudah menunjukkan pukul 6, batas kita hanya 2 jam dalam pelatihan kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatian Bapak Ibu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 dan kami akan selalu ingatkan H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu juga jangan khawatir kalau tugasnya tersebut bisa Bapak Ibu lakukan selama 1 minggu ini. Jadi dikerjakan selama 1 minggu ini. Dan juga jika ada pertanyaan silahkan pada Telegram. Tanpa berlama-lama lagi, untuk itu mohon izin untuk menghidupkan kamera Bapak Ibu karena saya ingin melakukan dokumentasi untuk screenshot kegiatan kali ini. Ada 2 kolom ya Pak Ibu ya. Ada kolom pertama sama kedua, nanti akan saya share juga. Ya, jadi untuk yang pertama, silahkan dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Jadi, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Jadi yang kedua. Saya kenal ini wajah ini. Oh, Arlan. Ya, Arlan ini ya. Pak, teman seangkatan saya, Arlan. Oh iya, lupa ya. Namanya tadi anu ya. Ingat lupa. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah kami screenshot dan sudah kami screen record juga. Nanti akan kami share pada Google Classroom. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi silakan tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya listing ya Dila. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Juga akan kami share nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Dila, Bapak Lip ya. Ya, terima kasih Pak.